Halo semuanya, selamat datang di Literasi Keuangan bersama saya, Arif. Di Literasi Keuangan, kita akan membahas semua hal mengenai keuangan, ekonomi, dan dunia investasi yang tentunya dapat dipraktikkan secara langsung. Kali ini Literasi Keuangan akan jalan-jalan ke negara matahari terbit nih, atau negara Jepang. Sebuah negara yang terkenal akan makanan yang sangat unik, tempat wisata yang sangat bagus, teknologinya yang maju, dan masyarakat Jepang juga sangat disiplin, serta masyarakat Jepang juga selalu berhasil mengembangi perkembangan zaman dengan mempertahankan tradisi dan pendekatan filosofis di berbagai aspek kehidupan. Ada sebuah metode pengatur keuangan yang cukup terkenal dan banyak dilakukan dan dipraktikkan para ibu rumah tangga di Jepang. Metodenya bernama Kakeibo. Kakeibo sendiri memiliki arti buku besar atau catatan keuangan rumah tangga. Metode ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1904 oleh seorang jurnalis bernama Makoto Hane. Untuk pembahasan kali ini merujuk pada buku yang ditulis oleh Fumiko Shiba yang berjudul Kakeibo, The Japanese Art of Saving Money. Dalam buku ini ada 4 pertanyaan nih yang penting dan harus kita jawab apabila ingin memiliki kondisi keuangan yang lebih baik. Pertanyaan yang pertama, berapa banyak uang yang kita miliki? Pertanyaan yang kedua, berapa banyak jumlah uang yang ingin kita simpan? Yang ketiga, berapa besar dana rutin yang kita belanjakan? Yang keempat, bagaimana kita meningkatkan uang untuk kita tabung? Terus, Fumiko tuh percaya bahwa metode Kakeibo ini dapat mengubah pandangan kita terhadap uang dan membuat kita lebih takut dan waspada dalam mengelola keuangan. Terus, seperti apa sih metodenya? Pada dasarnya, Kakeibo itu adalah jurnal pembukuan untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran, yang mana proses pencatatannya dilakukan dengan tulis tangan. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya supaya kita memiliki kesadaran emosional untuk setiap pengeluaran yang kita tulis ataupun kita catat. Sehingga ketika nanti kita dihadapkan kembali kepada keputusan untuk mengeluarkan uang terhadap sesuatu hal yang kurang penting, kita bisa memikirkannya kembali. Dan kita hanya perlu mempersiapkan buku dan pulpen untuk melakukan metode ini. Tapi yang lebih penting adalah dibutuhkannya sifat komitmen dalam setiap keputusan keuangan yang diambil, kesabaran terhadap keinginan yang sebenarnya kita tidak perlu untuk mengeluarkan uang, dan ketelatenan untuk mencatat pengeluaran setiap harinya di dalam jurnal. Oke, langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menerapkan metode Kakeibo ini terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama, catat seluruh pemasukan yang kita dapatkan. Yang kedua, menyisihkan uang untuk ditabung dan diinvestasikan. Yang ketiga, mengalokasikan pengeluaran di setiap pos-pos pada setiap kegiatan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, catat seluruh pemasukan yang kita terima di awal bulan. Jadi, kita wajib banget mencatat pemasukan kita di bulan tersebut, baik dari gaji, bonus, bisnis, ataupun usaha sampingan yang kita lakukan, serta pemasukan tambahan lainnya. Semua itu wajib banget kita catat. Yang kedua, sisihkan uang kita untuk ditabung dan diinvestasikan di instrumen investasi yang memiliki risiko kecil, seperti deposito dan reksadana di bulan tersebut. Nah, kita wajib banget nih menyisihkan pemasukan kita untuk ditabung dan diinvestasikan. Hal ini kita lakukan di awal bulan ya, karena kalau kita menabung dan berinvestasi di akhir bulan, biasanya uang yang kita coba sisihkan akan selalu habis dengan keperluan yang sebenarnya tidak kita perlukan jika kita harus menerapkan metode ini. Yang ketiga, alokasikan sisa uang kita ke dalam beberapa pos pengeluaran yang terbagi menjadi beberapa kategori. Kita bisa menyesuaikan sendiri pos-pos pengeluaran tersebut dengan kebutuhan, misalkan dengan suatu pembagian lebih terperinci dan spesifik. Pembagian kategorinya terdiri dari 1. Survival atau kebutuhan pokok, seperti biaya makan, tagihan, cicilan, dan kewajiban lainnya. Usahakan untuk kebutuhan di kategori ini diutamakan terlebih dahulu ya, karena sifatnya pokok dan kita membutuhkannya secara berkelanjutan. Yang kedua, opsional atau kebutuhan sekunder, mencakup hiburan, makan di luar, datang ke bioskop, pergi ke tempat wisata, dan sebagainya. Nah, untuk kebutuhan ini, di kategori ini nih, kita bisa seleksi lagi, kira-kira dengan pendapat yang kita terima di bulan tersebut, rencana seperti apa sih yang bisa kita lakukan di kategori ini? Coba seleksi lagi satu persatu, dibuat list kira-kira apa saja yang bisa dilakukan dan disesuaikan dengan budget ataupun pendapatan yang diterima. Terus yang ketiga ada culture atau kebutuhan untuk menambah wawasan.
Kalau ini ya, menurut saya, pengeluaran di kategori ini tergolong wajib. Mengapa? Ya, karena dengan kita berinvestasi ke diri sendiri, dengan membaca buku, ikut kelas online, atau ikut kursus terhadap bidang-bidang tertentu secara langsung, dapat menambah pengetahuan serta keterampilan kita miliki guna menambah pemasukan kita. Terus yang terakhir ada ekstra atau pengeluaran yang sifatnya tidak terduga. Kategori ini sifatnya yang digunakan dalam keadaan mendesak atau alokasi pengeluaran itu di luar rencana anggaran kita. Contohnya seperti kado, perbaikan rumah, pemeliharaan kendaraan bermotor, kebutuhan rumah sakit, dan masih banyak lagi. Saya ingatkan kembali ya, kita bisa menyesuaikan sendiri pos-pos pengeluaran tadi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, dengan membuat pembagian yang lebih spesifik lagi. Siapkan beberapa amplop untuk menyiapkan alokasi dana dari pos-pos pengeluaran tersebut. Kita bisa memilih amplop yang warnanya berbeda, beri nama pada setiap amplop sesuai dengan pengeluaran. Jangan lupa untuk mencatat pengeluaran yang kita lakukan pada setiap amplop. Di akhir bulan, lakukan evaluasi terhadap aktivitas keuangan yang kita lakukan, cek amplop mana yang berhasil menghemat paling banyak, dan amplop mana yang menghabiskan lebih banyak uang atau pengeluaran. Dengan melakukan ataupun mengetahui hal tersebut, kita bisa menyesuaikan budgeting untuk kita di bulan selanjutnya. Supaya mudah dipahami, saya kasih gambaran seperti ini. Misalnya Arif, seorang pegawai tetap yang bekerja di salah satu perusahaan swasta di Indonesia, dengan gaji 8 juta serta bonus 2 juta, dari pendapatan Arif yang selama 1 bulan adalah 10 juta, berarti kan? Arif langsung mencatat pengeluaran di bulan tersebut dengan jurnal keuangannya. Pemasukannya 10 juta. Dari mana aja? Sesudah itu Arif menaruh 30% dari gajinya untuk ditabung dan diinvestasikan pada instrumen investasi yang beresiko rendah seperti reksadana dengan pencarian yang mudah. Terus sisa uangnya itu dialokasikan di beberapa kategori di pos-pos berdasarkan warna amplop. Misalnya amplop warna merah untuk kebutuhan pokok, karena kebutuhan pokok Arif banyak serta cicilan dan tagihannya masih banyak banget. Pada bagian kebutuhan pokok, Arif butuh dana sekitar 4 juta nih. Terus, amplop warna biru untuk kebutuhan sekunder karena suasana sekarang sedang pandemi, dan kategori ini Arif alokasikan 50.000 aja karena Arif jarang keluar disebabkan karena pandemi. Terus yang ketiga, amplop warna kuning. Untuk amplop warna ini digunakan untuk menambah wawasan. Misalnya, suasana lagi pandemi dan tidak ada kegiatan selain di luar ruangan kan? Jadi, supaya tidak bosan dan ada kerjaan di rumah, Arif membeli buku, ikut kursus untuk mengembangkan skill, dan ikut webinar supaya wawasan Arif bertambah. Untuk kategori ini, Arif alokasikan dana sekitar 2 juta. Terus, yang terakhir adalah amplop warna hijau untuk kategori ekstra ataupun dana darurat. Misalkan untuk perkiraan dalam 1 bulan ke depan, Arif tidak memiliki agenda ataupun acara apapun. Namun antisipasi terhadap situasi pandemi saat ini, untuk uang kesehatan Arif mengalokasikan dana sekitar 1,5 juta. Setelah membaginya ke dalam beberapa bagian yang sudah berjalan di penghujung bulan, biasanya saya akan melakukan evaluasi terhadap jurnal keuangan 3 hari sebelum gajian, karena kita bisa melakukan sebuah pembelajaran ataupun perencanaan keuangan selanjutnya. Saya ingatkan kembali ya, kita bisa menyesuaikan sendiri pos-pos pengeluaran di atas sesuai dengan kebutuhan, misalnya pembagian yang lebih spesifik dan terperinci lagi. Jika seiring berjalannya waktu kita berhasil menekan pengeluaran dan menghemat lebih banyak uang, berarti kita berhasil mengimplementasikan KGBU ini. Kalau diperhatikan lagi, metode KGBU ini mirip dengan sistem amplop yang orang dulu ataupun orang tua kita sering lakukan atau kita diajarkan kepada kita pada waktu masa kecil. Dengan menyimpan alokasi dana ke amplop terpisah, pengeluaran bisa dihentikan atau terjaga, dan kita sadar setiap lembar uang yang kita gunakan. Walaupun begitu, KGBU sangat menekankan pencatatan keuangan dengan tulis tangan. Hal ini melatih kita supaya memiliki kesadaran emosional pada setiap keputusan keuangan yang kita ambil. Baik KGBU ataupun metode keuangan lainnya, ada 2 hal mendasar yang dibutuhkan untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, lebih rutin menabung, dan pada akhirnya memiliki kondisi keuangan yang lebih baik, yaitu mencatat aktivitas keuangan dan lakukan budgeting. Nah,
Kali ini kalian sudah belajar mengenai manajemen pengeluaran dengan cara mencatat pemasukan yang didapatkan ala ibu rumah tangga di Jepang. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat serta dapat menambah wawasan serta dapat diterapkan ke kita semua. Saya Arif, jangan lupa subscribe channel Literasi Keuangan dan pantengin channel Literasi Keuangan karena guna membangun pengetahuan tentang dunia finansial. Sayonara semuanya, sayonara minasan.